Baik, kita akan melanjutkan bagian ketiga dari uh, topik integral ya. Learning objective masih sama ya, menggunakan konsep integral dan aplikasinya. Kemudian di bagian 1 dan bagian 2 kita sudah membahas sepertinya sampai poin 6. Sekarang kita selesaikan 7, 8, dan 9. Ya. Oke, em, di sini kita masih belajar beberapa teknik begitu ya, teknik untuk melakukan integrasi. Nah, teknik yang bagian ini itu adalah teknik integrasi untuk bentuk fungsi yang disebut pecahan parsial. Nah, bagaimana itu pecahan parsial? Jadi yang dimaksud dengan pecahan parsial adalah suatu fungsi ya fungsi pecahan begitu ya. Jadi pecahan itu kan ada terdiri dari ini kalau kita lihat di sini ada pembilang, ada penyebut. Nah, pembilang itu yang atas nih ya. Pembilang itu direpresentasikan dengan fungsi Rx dan penyebutnya dalam fungsi Gx. Oke. Nah, selanjutnya penyebut ini, nah selanjutnya kita akan membagi ya pecahan parsial ini ke dalam beberapa case. Nah, untuk yang case yang sekarang kita akan melihat uh, pecahan parsial dengan penyebutnya itu bisa dibagi menjadi beberapa faktor yang linear gitu ya. Jadi pangkatnya tidak lebih dari 2. Nah, oke. Tadi ada pembilang dan penyebut. Pertama, penyebutnya ini kita akan bisa bagi menjadi faktor-faktor yang linear. Misalkan di sini A1X tambah B1. Kemudian ada dikalikan A2X tambah B2 sampai dengan ANX kali BN gitu ya. Jadi bisa dipecah menjadi um, beberapa bagian. Nah, kemudian dari bentuk yang seperti ini kita akan bisa memecah lagi begitu ya, memecah lagi faktor-faktor yang penyebutnya ini dengan yang akan diasosiasikan begitu dengan konstanta masing-masing. Misalkan A1X plus B1 nanti ada konstantanya sendiri A1. Nah, sedemikian hingga bentuk yang aslinya itu akan sama dengan bentuk yang sudah dipecah seperti ini. Nah, jadi yang bagian bawahnya itu dibedakan berdasarkan masing-masing faktor ini, dan bagian atasnya si pembilangnya ya punya konstanta sendiri-sendiri. Nah, mengapa perlu dipecah seperti ini? Ya tujuannya tentu nanti akan untuk mempermudah bagaimana melakukan integrasi dari bentuk pecahan parsial ini. Oke, untuk memahami teori tadi kita coba dengan contoh begitu ya. Di sini kita akan mencoba menghitung integral 4x pangkat 3 plus x per 2x pangkat 2 plus x min 3 dx. Nah, pertama kita lihat dulu pangkatnya. Di sini pangkat pembilang itu lebih besar daripada penyebut. Jadi kita bisa melakukan pembagian gitu ya. 4x pangkat 3 plus x dibagi 2x pangkat 2 plus x min 3. Jadi kita bisa dapat pertama dia ada 2x min 1, kemudian sisanya itu adalah 8x min 3 per 2x kuadrat plus x min 3. Oke, untuk pembagian pecahan seperti ini ya silakan dilihat, ada contohnya di buku caranya. Kemudian dari sini ya pembilangnya udah, kalau yang pertama ini kan udah bisa kita pisah ya. Ini akan kita integralkan, ini kita integralkan secara terpisah. Untuk 2x-1 udah mudah dihitung nilai integralnya. Nah, sedangkan yang belakangnya ini 8x-3 per 2x pangkat 2 plus x-3 ini belum begitu mudah gitu ya. Jadi kita bisa gunakan teknik tadi ya, pecahan parsial. Nah, di sini pertama kita harus cari dulu faktor yang pecahan faktor ya linear yang membagi
penyebutnya ini ya. Nah, di sini 2x pangkat 2 plus x min 3 kan faktornya ada 2x plus 3 dikalikan dengan x min 1 gitu ya. Nah, sekarang ini 8x min 3. Nah, dari bentuk ini kita akan menggunakan teknik pecahan parsial tadi. Oke. Nah, setelah kita dapat faktornya tadi ini ya. Ini ada faktor yang pertama, faktor yang kedua. Asumsinya begini, kalau kita bagi dia menjadi dua penjumlahan dua pecahan, kita akan bisa mengembalikan lagi dia ke bentuk seperti ini. Asal kita mendapatkan konstanta A dan B yang tepat di sini, gitu ya. Nah, jadi di sini ini nilainya sama gitu ya. Nah, sekarang untuk mencari nilai A dan B, pertama langkahnya bagaimana? Kita kalikan kedua sisi, ini ya. Ini sisi 1, ini sisi 2. Kalikan kedua sisi dengan 2x plus 3 dikali x min 1. Artinya kan yang sisi pertama, sisa yang atas ini aja kan. Nah, yang A itu sisa, karena dikalikan 2x plus 3 x min 1 ya sisa A kali x min 1. Yang kanan sisanya adalah 2x plus 3. Oke, nah berikutnya kita tinggal cari nih nilai A dan B-nya gitu ya. Dengan substitusi gitu ya. Jadi sebenarnya caranya mudah gini ya. Salah satu caranya adalah kita cari pembuat nolnya gitu ya. Kalau kita pengen nilai A ini 0 berarti kan X-nya nilainya 1 ya. Nah, ketika X nilai 1 maka nilai B ya. Kalau 1 ini kan 1 kali 2 2 tambah 3 5B sama dengan 5. Berarti kan B adalah 1 gitu ya. Kemudian kalau yang kita mau B-nya nilainya 0 ya berarti X-nya nilainya min 3 per 2. Ya, min 3 per 2 kalau kita masukkan X-nya min 3 per 2 maka A-nya kita dapat 6. Nah, jadi kita masukkan lagi nilai B dan A. Jadi bentuk ini, bentuk yang asalnya adalah integral 2x min 1 ditambah 6 per 2x plus 3 tambah 1 per x min 1. Nah, ini udah mudah melakukan integralnya. Nah, kita bisa integralkan secara terpisah. Kemudian, nah ini kan 3 kalilan 2x plus 3 gitu ya. Di sini dia U-nya sama dengan 2x plus 3. Nah, ini juga x min 1. Jadi ln x min 1 plus C gitu ya, plus konstan. Oke, itu teknik yang pertama. Ya, berikutnya masih terkait pecahan parsial. Jadi pecahan parsial itu ada bermacam-macam bentuknya ya. Bentuk pertama tadi penyebutnya bisa kita bagi menjadi pecahan yang faktor-faktor yang linear gitu ya. Nah, kasus kedua ya kita bisa membagi penyebutnya menjadi di sini diistilahkan repeated linear factor. Nah, jadi faktor-faktornya itu yang di bawah itu QX-nya penyebutnya terdiri dari faktor-faktor yang bisa dituliskan ke dalam bentuk A kali X plus B pangkat R, di mana R itu lebih dari 1. Nah, kemudian karena dia penjumlahan dari R ini, maka kita bisa pecah pecahan ini menjadi bentuk seperti ini. A1 kali X plus per AX plus B, A2 per AX plus B dipangkatkan 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat di contohnya supaya lebih mudah memahaminya. Baik, kita lihat contoh case kedua ini pada aplikasi perhitungan integral berikut ya. Jadi di sini pembilangnya adalah 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 7. Penyebutnya adalah dibagi x pangkat 3 plus x pangkat 2 min x min 1. Yang pertama di sini berbeda dengan contoh sebelumnya. Pangkat dari pembilang itu kurang dari pangkat dari penyebutnya gitu ya. Ini pangkat 2, yang ini pangkat 3 bawahnya.
Jadi tidak perlu pembagian pembilangan penjemput gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal treat dengan penyebutnya ini ya. Ini kan yang atas ini Rx, yang bawah ini Gx gitu kan. Qx. Oke, penyebutnya atau Qx ini dengan bentuk ini pertama kita bisa pecah menjadi seperti ini. X kuadrat kali X plus 1 min X plus 1. Nah, ini kalau kita gabungkan lagi jadi seperti ini. Nah, dimana di sini kita bisa ketahui bahwa bentuk ini yang belakang ini kan X plus 1 pangkat 2. Ini sudah sama dengan bentuk yang case kedua tadi, repeated linear factor. Nah, jadi kita bisa breakdown persamaan yang bawah ini menjadi 3 penjumlahan gitu ya. A per X plus 1 plus B per X plus 1 pangkat 2 plus C per X min 1. Oke, nah kemudian kita bisa mengalihkan dengan kedua sisi tersebut dengan X plus 1 pangkat 2 per dikalikan X min 1 ya. Nah, sisi kiri yang tadi yang ada per X pangkat 3 plus X pangkat 2 min X min 1 itu kan sama dengan ini ya, sudah diperlihatkan tadi. Jadi pembilangan penyebutnya jadi hilang, tidak ada, jadi tinggal sisa bagian atasnya. Kemudian kalau yang bagian A karena penyebutnya dia adalah X plus 1, jadi sisanya ya X plus 1 X min 1 dari bagian ini. Oke. Nah, kalau yang B ya sisanya hanya X min 1. Kalau yang C adalah X plus 1 kuadratnya saja yang sisa. Oke. Nah, di sini caranya memperoleh ini sebenarnya ya mirip dengan yang tadi. Pertama, kalau kita set dia nilainya A-nya min 1. Kita set X-nya sama dengan 1 ya. Sama dengan 1 berarti kan B-nya ini hilang, A-nya juga hilang. Berarti kita tinggal sisa menyelesaikan permasalahan yang C saja. Nah, dengan menyelesaikan persamaan tersebut kita akan dapat C-nya itu nilainya adalah 3. Ya, silakan dicoba diselesaikan. Kemudian kalau kita input X-nya adalah min 1, kebalikan ya, C-nya yang hilang, A-nya juga hilang, sisa B-nya saja. Maka kita akan dapat B-nya adalah min 3. Kemudian ya sisanya kita tinggal masukkan nilai B dan C yang sudah kita dapatkan, sehingga kita B dan C-nya kan. Nah, sehingga dan X-nya nilainya 0 ya. Nilainya 0, maka kita dapat nilai A. Ya, itu sama dengan min 1. Nah, kita masukkan nilai tersebut ke persamaan yang integral yang awal tadi ya. Yang ini nilai A-nya, yang ini nilai B-nya, yang ini nilai C-nya. Oke. B-nya min 3 di sini, jadi minnya di depan ditulis ya. Oke, kemudian ini bisa diintegralkan dengan lebih mudah ya. Karena ya integral ini min satunya bisa dikedepankan, minnya bisa kedepankan. Jadi ini ln X gitu ya. Kalau yang ini ya 3 per X plus 1. Kemudian yang ini 3 ln X min 1. Nah, jadi dapatlah seperti ini. Nah, itu contoh yang case kedua. Oke, bentuk pecahan parsial yang case ketiga ini ya, itu nanti kita akan melihat pecahan parsial di mana penyebutnya itu terdiri dari faktor-faktor kuadratik yang unik atau tidak bisa di-reduce gitu ya, irreducible quadratic factors. Nah, kalau kita balik ke bentuk pecahan parsial ini ya, ada Rx, ada Qx. Pertama, Qx-nya ini adalah penyebutnya, kalau dipecah dia jadi bentuknya masih kuadratik. Tapi masing-masing faktor kuadratiknya ini berbeda satu sama lainnya. Nah, asumsinya masih sama. Kalau misalkan kita bisa pecah jadi beberapa faktor, kita bisa pembilangnya juga kita bisa
punya pembilang yang berasosiasi dengan faktor tersebut. Sehingga penjumlahannya itu akan punya nilai yang ekuivalen dengan pecahan parsial asalnya. Seperti itu. Oke, ya. Di sini kita lihat contoh case yang ketiga ya. Nah, ini ada contoh integral yang akan kita hitung. Nah, pertama kita lihat dulu. Ini kalau dilihat-lihat lagi, ini kalau dikalikan ke dalam ya, kita akan dapat seperti ini kan bentuknya. Oke. Nah, X pangkat 4, X pangkat 4. Nah, di sini mungkin sekilas belum terlihat ya, apakah yang atas ini pangkatnya lebih besar atau tidak. Jadi kita coba saja dulu bagi pembilang dengan penyebutnya. Ternyata dia lebih besar. Jadi kita bisa pisahkan ini. Ini kan hasil pembagiannya ya, 1 plus sisanya. Sisanya ini yang nanti kita coba faktorkan. Karena mengintegralkan 1 kan sudah gampang. 1 integralnya ya X. Nah, tapi berikutnya yang X pangkat 3 plus X kuadrat plus 4 ini, nah ini belum cukup mudah ya. Jadi kita perlu teknik sendiri untuk melakukan dekomposisi ini. Nah, berikutnya saya akan coba berikan penjelasannya. Oke, karena banyak yang di skip ya di buku ya, jadi saya coba carikan tools yang bisa memberikan step by stepnya lebih lengkap. Nah, di sini ini saya pakai software yang mungkin saya pernah sebut sebelumnya ya, namanya ini online, Wolfram Alpha kayaknya ya tulisannya. Nanti di search saja. Jadi Wolfram Alpha ini dia computational intelligent tools. Jadi kalau kita bisa input persamaan apapun yang kita ingin solve, nah dia kalau memang bisa membacanya dengan baik, dia akan bisa memberikan kita step by step bagaimana melakukan penyelesaian tersebut. Nah, contohnya yang pertama tadi, mungkin di buku agak kurang jelas bagaimana pembagian ini ya. Long division itu maksudnya apa sih, pembagian pembilang dan penyebut. Oke, ini sebenarnya tekniknya biasa ya. Jadi ketika kita punya dua ini pembilang penyebut. Kalau kita mau pecahkan ini hasil baginya ditambah sisanya gitu kan. Kayak kita 18 gitu ya, bagi 5. Itu kan kita bisa tulis dia adalah 3, 15, berarti 3. Berarti 3 plus sisanya ini berapa? 3 per 5. Kan gitu. Atau 3 per 5. Gitu. Ya kan? Ya kan? 18. Kemudian nah, teknik yang sama kita bisa pakai gitu ya untuk long division ini. Jadi kalau kita tulis yang dibagi yang mana? X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 ini kan. Nah, ini kita tulis di sini X pangkat 4 plus 3X pangkat 3 plus 14X kuadrat plus 14X plus 41 ini ya. Yang pembaginya mana? Ini. Yang pembilang penyebutnya ya. X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 plus 9X pangkat 2 plus 8X plus 10 ya, yang ini. Nah, di sini kita tulis, oh berapa nih kira-kira? Oh 1 ya, pertama. Karena kan nggak lebih dari itu kan. Karena X pangkat 4-nya dulu ya. 1, X pangkat 4, 2, X pangkat 3, 9, X pangkat 2, 8, X 20. Kita kurangin ini. Dapatlah kita ini sisanya kan. Jadi kita bisa tulis 1 tambah X pangkat 3, ini sisanya, dibagi yang ini. Nah, seperti itu. Ya, itu long division ya. Nah, sekarang kita hanya perlu deal dengan sisanya ini. Nah, seperti itu. Bagaimana mendekomposisi yang bagian belakangnya ini. Nah, sekarang untuk melakukan partial fraction decomposition dari bagian yang belakang ini, pertama ya ini faktor ini. Nah, ini ada X pangkat 2 plus 4, X pangkat 2 plus 2X plus 5 gitu ya. Karena ini pakai yang kuadratik kan tadi, jadi kita baginya yang pangkat 2. Nah, kemudian karena kita ketahui ini pangkat 2, ini pangkat 2, berarti yang bagian pertama kan X1 theta 1 plus theta 2
Ini kalau tadi di buku dia pakainya A1X B1 gitu kan. Nah, di sini kita pakainya theta 1 dan theta 2 saja, nggak masalah. Kemudian yang ini, ya ini juga sama X kali. Ini kan kalau di buku A2 B2 gitu ya. AX2 A2X B plus B2 gitu kan. Kalau di sini dia pakainya theta 3 theta 4, sama saja. Nah, sekarang teknik yang sama kita kalikan kedua sisi dengan penyebut ini ya. Jadi yang sisi kiri, yang ini cuma sisa yang pembilangnya saja. X pangkat 3 plus 5X pangkat 2 plus 6X plus 21. Yang ini, yang kanan, ini kita sisa, ya karena ini X pangkat 2 plus 4, berarti sisa bagian X kuadrat plus 2X plus 5-nya saja. Ya kan? Ya, plus theta 2 kali ini. Plus yang kanan, ini sisa yang X pangkat 2 plus 4-nya, gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita kalikan ke dalam semua. Oke. Maka kita dapat ini. Ya kan? Kemudian yang bagian kiri kan tetap sama ya. Seperti itu. Oke, sampai sini kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, nah di sini ada 4 persamaan yang kita bisa dapatkan gitu ya dari hasil breakdown tadi. Pertama adalah nilai dari theta 2 itu kan berkorelasi dengan nilai pangkat 2-nya itu ya. Jadi theta 2 dan theta 4 gitu ya. Berarti yang 21 itu adalah 5 plus sama dengan 5 theta 2 plus 4 theta 4 gitu ya. Karena dia yang berkorelasi dengan nilai pangkat yang sama itu yang ini. Nah, dengan yang sama kita lakukan kumpulkan nih semua faktor-faktornya. 6 sama dengan 5 theta 1 plus 2 theta 2 plus 4 theta 3. 5 sama dengan 2 theta 1 plus theta 2 plus theta 4. 1 sama theta 1 plus theta 3. Nah, ini gimana cara cari nilainya kan? Theta 1, theta 2, theta 2, kemudian theta 3, ini theta 4. Ini gimana cara nyarinya? Nah, ini kita bisa gunakan substitusi seperti yang kemarin, atau kita bisa gunakan matriks ini ya, menggunakan teknik matriks. Nah, ini caranya sebenarnya seperti ini. Pertama kan kalau ini ditulis ke dalam bentuk matriks adalah ya ini merepresentasikan masing-masing matriks ya. Ini theta 1, ini theta 2, ini theta 3, ini theta 4. Nah, ini ya berarti 0 theta 1 tambah 5 theta 2 ini yang pertama, tambah 0 theta 3 tambah 4 theta 4 sama dengan 21 kayak gitu. Ini representasinya. Begitu juga seterusnya. 5 theta 1, 2 theta 2, 4 theta 3, 0 theta 4 sama dengan 6. Begitu ya. Nah, langkah nanti kita akan bikin semua ini masing-masing nilainya 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Jadi kita bisa dapat nilai masing-masing theta. Oke, yang pertama ini langkah-langkahnya bisa dilihat di sebelah kanan. Ya, dari atas ini ya. Yang pertama sebentar. Subtract, yang ini aja langsung ya. Subtract 2 kali row 1 dengan row 3. Nah, artinya bentar. 0, 1, 0. Oke, sorry ya. Tadi saya agak sedikit salah penjelasannya. Jadi langkah-langkahnya itu kan pertama ya convert menjadi ini bentuk matriksnya. Oke. Setelah kita convert jadi bentuk matriks ini, kemudian langkah pertama ya ini masih sama ya. Ini convert metric form nih bentuk augmentednya sebenarnya. 0, 5, 0, 4 ini hasilnya sisi kanannya 21.
5, 2, 4, 0, sisi kanannya 6, gitu ya. 2, 1, 0, 1, sisi kanannya 5, 1, 0, 1, 0, sisi kanan 1. Nah, kan kita pengen bentuk ini jadi seperti ini kan, at the end. Nah, ini sisi kanannya terserah berapa di sini. A, B, C, D, gitu ya. Oke, nah pertama supaya dapat satunya di atas ini, ya ini kita bisa tukar nih. Yang row ke 1, 2, 3, 4, row keempat ditukar dengan row ke 1. Ini bisa. Jadi, swap row 1 with row 4. Jadi, nilai 1 dan 4 ditukar ya. Hap, gitu ya. Jadi, 1, 0, 1, 0, 1 itu paling atas. 0, 5, 0, 4, 2, 1 itu paling bawah. Oke. Baru lanjut kemana? Lanjut ke langkah yang sini, yang berikutnya. Ini ya. Ini langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5, langkah 6, langkah 7 gitu ya. Lalu berikutnya sini, nah ini subtract 5 kali row 1 dari row 2. Nah, jadi bentar. Nah, ini kan yang dari sini ya, 5, 2, 4, 0, 6 gitu kan. Supaya yang bawahnya ini nilainya 0, ya kan? Karena kan kita mau bentuk seperti ini nih. Jadi hanya dari kolom 1 hanya yang pertama saja yang nilainya 1. Jadi kita kurangin yang ini 5 kali row 1. Ya, jadi 5 kali ini. 5 kali 1 kali 5 kan? Ya, ini dikurangi dengan row 2 dikurangi 5 kali row 1. 1 dikalikan 5 ini ya. Nah, ini. Sorry. Nah, ini. 1 dikalikan 5. 5 dikurangi 1 dikalikan 5. Jadi kan 0 di sini. Nah, ini 0. Kemudian 2 dikurangi 5 dikali 0. Berarti tetap 2 di sini. 4 dikurangi 5 dikali 1. Jadi sisa min 1 di sini. Kemudian 0 dikurangi 5 kali 0. Tetap 0. Oke, dapatkah kita row 2 yang baru? 0, 2, min 1, 0, 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke langkah 5. Ini kan udah 0 nih. Yang 1, 0 yang bawahnya. Yang kita kurang jadi 0 kan yang ke row 3 ya. Nah, ini caranya adalah subtract atau kurangin 2 kali row 1 dari row 3. Jadi 2 kali row 1. Ini 2 kali 1. 2 dikurangi 2 kali 1. 0. Jadi 0 sini. 1 dikurangi 2 kali 0. Berarti tetap 1. Kemudian yang ini 0 dikurangi 2 kali 1 ya min 2. Ya. 1 dikurangi 2 kali 0. Ya, berarti tetap 1. Nah, ini kita dapat row 3-nya. Jadi yang kolom pertama sudah beres nih. Kita nggak perlu utak-atik lagi. Kita lanjut ke yang kolom kedua. Nah, sekarang kolom kedua biar yang tengahnya nilainya 1 berarti kita swap dulu. Swap row 2 dengan row 3. Jadi di sini row 2 dengan row 3 ini ditukar ya. Hap, naik ke atas 1 0 2. Nah, ini dapat 1 di atasnya. Sekarang kita tinggal ngenolkan 2 bawahnya ini kan. Gimana caranya ya? Mirip-mirip dengan yang tadi. Nah, sekarang subtract 2 kali row 2. Jadi yang dipakai row-nya dia dari row 3. Jadi 2 dikali 1 2 dikurangi 2 dikali 1. Jadi dapat kita 0 di sini. Kemudian min 1 dikurangi 2 kali min 2. Ya, jadi sorry bentar. Min 4. Min 1 dikurangi min 4 jadi tambah 4 jadi 3. Ya. Kemudian 1 di min 2 0 dikurangi 1 dikali 2 min 2. Yang sisi kanannya juga 1 dikurangi 2 dikali 3 6. Berarti min 5. Oke, ini kan baru ini 0 sudah cocok, ini 0 sudah cocok. Nah, ini belum. Kita akan hilangkan yang ini. Oke, demikian selanjutnya ya, ini langkah ke-6, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13 sampai ya nih bisa dilihat bahwa ya di langkah ke-14 semua nilainya sudah 0. 100, 0100, 0010, 001. Nah, ini artinya apa? Theta 1 adalah 0, theta 2 adalah 1, theta 3 adalah 1, theta 4 adalah 4. Seperti itu. Nah, ya, seperti ini kesimpulannya. Jadi, kita bisa tulis bahwa persamaan yang tadi kita masukkan nilai theta ini ke sini. Ya kan? Nah, dapatlah kita persamaan kuadratiknya. Gitu. Oke, nah sekarang kita bisa, ini baru kita dapat persamaan barunya ya. Sekarang baru kita masukkan ke dalam sini persamaan yang lama, dia dirubah. Nah sekarang kita tinggal cari integral masing-masing nih. Seperti itu. Oke, nah ini sama ya, tekniknya yang sama, tapi di buku dia singkat, langsung tiba-tiba dapat ABCD-nya berapa, ya kan? Kita kan tadi nyari ya ABCD-nya ya. Theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Sama, kita dapat nilai yang sama. Ya, ini. Oke, nah sekarang kita tinggal cari nilai dari integral masing-masing ini. Ini kan, ini yang ke depan keduanya ini udah bisa ya. Ini bentuk tangan ya, akar yang tangan inverse yang kemarin ya. Tapi yang ini, yang bawah ini, ya ini kita bisa pecah lagi ke seperti yang tadi ya. Konsep yang tadi, jadi dia integral ini sama dengan x plus 1 pangkat 2 plus 4. Nah, kita, bukan, ini pakai integral substitusi ya. Jadi U-nya diasumsikan adalah x plus 1. Kemudian, jadi kita dapat integral 2 ini. Ya, ini bentuk tangan inverse lagi. Jadi baru kemudian bisa kita dapatkan nilai integral sebenarnya. Ya, cukup panjang ya. Ya, semoga saja tidak keluar di UAS. Oke, karena penjelasan yang sebelumnya itu terlalu straightforward, saya juga berusaha memberikan suatu penjelasan begitu ya, yang lebih detail. Bagaimana cara mengintegral bentuk yang sudah kita dapatkan terakhir tadi ya. Ada 3 komponen, yaitu yang x plus 4 per x kuadrat plus 2x plus 5, ada yang integral 1 per x kuadrat plus 4, dan integral 1. Yang ini tentu mudah ya, yang ini juga ada bentuknya yang baku yang kita bisa pakai. Nah, yang mungkin agak membingungkan tadi yang bagian ini. Oke, jadi pertama, untuk bagian pertama x plus 4 per x kuadrat plus 2x plus 5 ini, kita bisa pertama menuliskan dulu dia. Bentuknya menjadi seperti ini. Jadi dia bisa ditulis x plus 4 itu ditulis menjadi 2x 2 kali x kuadrat plus 2x plus 5 ditambah x kuadrat plus 2x plus 5 gitu ya. Nah, dari sini baru kita bisa pisah lagi integral satu-satu ya. Integral yang depan dan integral yang belakang. Ini. Kemudian, nah kita punya dua ini. Yang ini dan yang ini. Kemudian, bentuk yang ini masih agak sulit nih dilakukan gitu ya. Maka bentuk yang ini kita bisa substitusi, pakai substitusi bahwa U-nya adalah ini 2x dan DU-nya adalah 2x plus 2. Sangat kebetulan sekali sebenarnya. X kuadrat plus 2x plus 5 ini kalau diturunkan jadi 2x plus 2. Jadi dia bentuknya menjadi 1/UDU plus 3. Nah, kemudian yang ini sudah, yang ini keep, yang ini. Ya, sekarang kita lanjutkan. Oke, integral 1/UDU kan
log U atau ln U, sering ditulis juga ya. Jadi kalau kita masukkan jadi setengah log U plus 3. Kemudian untuk yang ini, nah, ini dia pakai transformasi seperti yang tadi kan dijelaskannya kok tiba-tiba berubah bentuknya. Nah, ini cara mentransformasi menjadi bentuk yang seperti ini. Itu adalah di sini dijelaskan. Oke. Nah, complete square gitu ya, dengan mekanisme complete square. Jadi x kuadrat plus 2x plus 5 itu kan kita bisa tulis di begini ya, x kuadrat plus 2x plus something dikalikan terus plus 5 minus something gitu kan ya. Nah, sekarang kita cari nilai apa yang bisa dimasukkan ke sana gitu ya, plus dan minus 1 itu ya. Jadi di sini kita bisa tulis dia plus 1, di sini 5-nya jadi minus 1 supaya sama gitu kan. Nah, kemudian dapatkanlah 4, x kuadrat plus 1 plus 4 gitu kan. Nah, x kuadrat plus 1 itu adalah x plus 1 pangkat 2. Nah, jadinya kita bisa tulis x plus 1 pangkat 4. Jadi dia bentuknya seperti ini, x plus 1 pangkat 4 gitu ya. Nah, bagaimana yang atas ini berubah jadi x plus 1 pangkat 4. Kemudian, nah, seper x plus 1 pangkat 4 ini, nah, kita bisa pakai substitusi lagi, di mana s adalah x plus 1, ds adalah dx. Jadi di sini kalau kita substitusi x plus 1-nya, nah ini udah jadi bentuk sesuatu yang kita ketahui nih. Ya, bentuknya adalah ini ya. Di sini dia menjadi integral x kuadrat per 4 plus 1. Kemudian, nah di sini dia di dalamnya disubstitusi lagi. Oke. Ya, jadilah bentuk seperti ini. Nah, jadi integral ini barulah kita bisa tahu dia adalah tangen inverse, gitu kan. Jadi kemudian kita lanjut lagi. Nah, udah dapat 2 integral ya. Sekarang yang ini, yang berikutnya yang sebelah kanannya ini. Ya, yang ini dia disubstitusi lagi dengan w-nya adalah x per 2. Jadi integral ini. Nah, integral ini juga tangen inverse. Ya. Jadi dapat lagi yang ketiga. Kemudian yang terakhir integral 1 ya x gitu. Nah, udah, akhirnya kita bisa dapat. Nah, udah dapat bentuk ini ya kita substitusi balik, w-nya kita balikkan, p-nya kita balikkan, s-nya kita kembalikan. Nah, akhirnya baru kita dapat nilai integral yang setelah itu u-nya kita balikkan, baru dapat nilai integral yang kita inginkan. Oke. Ya, ini ya case terakhirnya kita dapat dia dalam bentuk yang ke x. Ini kurang lebih sama dengan penjelasan yang detail tadi. Oke, bentuk terakhir ini lebih rumit lagi ya, yaitu dengan penyebut qx itu berbentuk pangkat r kuadratik. Ya, repetisi dia kalau tadi kan yang ini linear pangkat r gitu kan. Nah, dia repeated irreducible quadratic factor. Jadi ini di repeat begitu ya. Nah, ini lebih susah lagi dan dekomposisinya juga akan memakan banyak waktu ya. Ini. Jadi biasanya tidak dilakukan secara manual dan menggunakan software lebih mudahnya gitu ya. Oke. Baik, pada bagian terakhir kita akan membahas teknik integrasi untuk integral dengan bentuk yang disebut improper integral. Nah, improper integral atau improper itu mungkin bisa kita bilang tidak proper gitu ya, tidak seperti yang kita sudah temui sebelumnya. Oke. Nah, jenis-jenis improper integral itu kita bisa lihat nanti. Tapi sebelumnya kita kan bisa lihat ya bahwa integral itu ada integral tentu, integral tak tentu. Integral tentu itu yang ada batasnya kan. Batasnya misalkan pada selang A sampai B gitu ya. Nah, selang tertutup biasanya.
Nah, integral pada selang tertutup antara A sampai B, misalkan bentuk sini ya. Integral antara A sampai B dari fungsi fx gitu ya. Biasanya membutuhkan dua kondisi ya, yaitu nilai integralnya, nilai fx itu bernilai kontinu, dan pada selang tertutup A sampai B ini dia nilainya itu terbatas, finite, dan fungsinya itu bounded atau ada batasannya begitu ya, sehingga bisa dihitung. Nah, bentuk improper integral ini adalah bentuk yang tidak memenuhi asumsi tersebut. Jadi bisa saja nilai intervalnya, misalkan dia bernilai infinite, atau bisa jadi ini dari min tak hingga, atau b-nya udah sampai tak hingga gitu kan. Itu yang disebut dengan infinite. Atau kedua-duanya, salah satu atau keduanya bernilai infinite. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya itu unbounded. Misalkan kalau kita petakan fungsi f gitu ya, misalkan dia fungsinya naik begini ya. Nah, ini kan misalkan di sini titik b-nya. Nah, mendekati b dia naik terus, unbounded. Nah, itu contoh yang contoh-contoh improper integral. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Improper integral untuk infinite limit. Jadi batas atas atau batas bawahnya itu bernilai min tak hingga atau tak hingga gitu ya. Oke. Nah, teorinya itu seperti ini. Ada 3 bentuk, yaitu pertama dia f-nya harus bernilai kontinu antara selang tertutup A sebagai batas bawah sampai tak hingga. Berarti dia menuju tak hingga nilainya A sampai tak hingga dari fx. Nah, cara mencari seperti ini adalah ya kita bisa tak hingga ini kita gantikan dengan suatu batas B yang tetap, tapi B ini harus dituliskan sebagai limit B mendekati tak hingga supaya kita bisa cari nilai proper integralnya di sini. Baru kita cari limitnya seperti itu. Nah, itu teknik menghitungnya. Kemudian ada bentuk kedua di mana f ini mulainya dari minus tak hingga sampai b. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi a, ya kita proper integralnya kita pilih suatu titik a, di mana a itu nanti kita hitung menggunakan limit mendekati minus tak hingga. Nah, ini sudah bisa dihitung proper integralnya. Nah, baru nanti berikutnya dihitung limitnya. Nah, bagaimana kalau dia batas atas bawahnya min tak hingga dan batas atasnya tak hingga? Ya, kita pecah jadi dua, di mana titik C sebagai titik yang ada di tengah. Nah, min tak hingga sampai tak hingga, sampai C mendekati tak hingga. Nah, ini digunakan dengan persamaan kedua. Yang ini dihitung dengan yang persamaan ketiga gitu. Oke. Nah, berikutnya terkait improper integral ini ada terminologi yang disebut dengan convergence dan divergence. Nilai integral yang bisa dihitung itu nilai yang convergence gitu ya. Yang divergence itu tidak bisa dihitung. Nah, sekarang untuk yang persamaan pertama dan persamaan kedua itu disebut convergent jika limitnya itu ada gitu ya. Nah, bagaimana mengecek limit itu ada kan sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, sedangkan kalau limitnya tidak ada, berarti dia nilainya divergent. Oke, sedangkan untuk yang ketiga, ini karena dia terdiri dari dua kan ya, dua equation, pertama dan kedua, kiri dan kanannya. Nah, jadi nilai dia disebut convergent jika kedua improper integralnya itu juga convergence. Jadi kan yang min tak hingga itu kan terdiri sampai tak hingga fx itu kan terdiri dari min tak hingga sampai c fx tambah c sampai tak hingga fx kan gitu ya. Nah, ini kan ini yang pertama, ini yang kedua kan gitu ya. Nah, kalau dua-duanya konvergen baru yang ketiga ini disebut konvergen. Sedangkan kalau salah satunya tidak konvergen, maka yang persamaan yang lebih besarnya ini, yang persamaan 3 juga divergen. Oke, nah ini contoh ya.
Berikut contoh bentuk ketiga. Jadi kita punya min ta hingga sampai ta hingga 1 per 1 plus x kuadrat. Kita pecah, kita pilih c-nya sama dengan 0. Nah, di sini c-nya sama dengan 0, berarti jadi dua bentuk ya, dua bentuk integral. Yang ini yang kiri kita gunakan a mendekati minus ta hingga. Jadi di sini ada nilai a-nya gitu ya. Kemudian yang kedua b-nya mendekati ta hingga. Dari sini 0 sampai b. Oke, nah ini bisa dihitung nilai integralnya adalah tangan inverse kan. Tangan inverse x, a sampai b, limit b, a mendekati min ta hingga, limit b mendekati ta hingga, tangan inverse b 0 sampai b. Nah ini kita tinggal masukkan nilainya gitu ya. Mendekati min ta hingga nilainya kalau yang a adalah min pi per 2, yang b adalah pi per 2. Jadi kalau kita gabung ini adalah nilainya adalah pi. Jadi ini di persamaan ini karena dua-duanya ada nilai limitnya, yang bagian kiri ini kita dapatkan limitnya, ini juga dapat, berarti persamaan tersebut konvergen, di mana nilai integralnya adalah sejumlah pi gitu ya. Oke, selain contoh improper integral menuju fungsi infinite, nah di sini juga kita mencontohkan bagaimana menghitung integral pada infinite discontinuity. Nah, misalkan ini ya, y sama 1 per akar x. Nah, bentuk kurvanya kan seperti ini. Kalau kita diminta menghitung nilainya antara 0 sampai 4, ya, 0 ini dia selang tertutup karena di sini terus semakin mendekati ke 0, dia semakin mendekati terus berada dekat dengan 0, yaitu sampai ta hingga gitu ya. Nah, jadi kalau kita disuruh menghitung luas area A ini pada fungsi y sama dengan akar 1 per akar x, maka kita dapat menghitungnya dengan kita pilih suatu titik C di sini, dan kita hitung dia 1 per akar x pada selang tertutup C sampai 4. Tapi nanti C-nya ini akan mendekati mendekati 0 dari kanan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini improper integral yang lainnya. Yaitu kalau kita lihat di sini. Di sini kita punya ada ya jenis-jenis tadi ya, di mana nilai fungsi di dalamnya integrannya itu mendekati infinite discontinuity. Jadi katakan di sini kita punya 3 bentuk ya, 1, 2, dan 3. Kalau yang bentuk pertama adalah selang tertutup antara A sampai B, di mana fungsi ini mempunyai infinite discontinuity seperti yang tadi ya, dia punya discontinue pada B gitu kan. Maka kalau kita mau hitung nilai integral A sampai B, di mana B-nya ini kan discontinue ya, maka kita taruh satu titik C yang dekat dengan B, di mana C ini adalah nanti dihitungnya dengan C mendekati B dari kiri gitu ya. Oke, nanti ini bisa dihitung baru dimasukkan limitnya. Kemudian kalau misalkan dari A sampai B, nah ini dimana discontinuity-nya pada titik A, maka integral A sampai B fx itu bisa diganti dengan limit C mendekati A dari kanan. Jadi C sampai B, ya jadi kita hitungnya seperti ini integralnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau misalkan infinite discontinuity di C, di mana C ini berada di tengah-tengah antara A dan B. Maka kita hitung secara terpisah nih, yang ini dan yang ini. Nah, A sampai C, C sampai B sampai C. Nah, nanti yang ini dihitung dengan yang persamaan yang pertama, yang ini dihitung dengan persamaan yang kedua. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tadi yang discontinuity-nya di B, di titik atasnya, ya kan? Kemudian yang ini discontinuity-nya di A, dari titik atas, dari titik bawahnya gitu ya. Nanti kan kalau yang ini kita pilih C, nanti kita hitung integralnya itu dari sini kan. Limitnya mendekati C-nya mendekati B gitu ya, dari kiri. Kalau yang ini kita pilih suatu titik di sini C misalkan, nanti kita hitung integralnya itu dari limit C mendekati A dari kanan. Nah, kalau yang ini kita bagi jadi 2. Dan ini gitu ya. Perhitungannya hampir sama.
Oke, nah ini juga punya terminologi discontinuity ya, convergen dan divergen gitu ya. Nah, tadi kan ada persamaan yang keempat dan kelima. Persamaan keempat dan kelima ini disebut convergen jika limitnya ada dari yang kita hitung tadi ya. Kalau enggak ya berarti dia disebut divergen. Kalau yang 6 itu adalah kan tadi kita bagi jadi dua, hampir sama ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dengan question 4, yang kedua question 5. Kalau dua-duanya limitnya ada, maka dia convergen. Kalau enggak, berarti dia divergen. Oke, ini contoh menghitungnya. Silahkan dicoba diulik dulu ya. Nanti mungkin kita jadikan bahan di diskusi di GSLC. Oke, terakhir materinya ini terkait bagaimana membandingkan dua improper integral. Nah, di sini ada teorema perbandingan dua improper integral. Ya, nah, jadi kalau kita punya dua fungsi f dan g itu kontinu, di mana kita ketahui f lebih besar daripada g gitu ya. Nah, kita bisa katakan f mendominasi g pada rentang a sampai tak hingga. Nah, di sini ada teori jika si fungsi f ini konvergen, maka fungsi yang lebih kecil tadi, yang fungsi yang dominan ini konvergen, maka fungsi yang di dalamnya juga atau lebih kecil dari dia adalah konvergen. Tapi kalau fungsi yang di dalamnya itu divergen, maka fungsi f ini juga divergen gitu ya. Nah, ini kita bisa aplikasikan dengan ketika kita disuruh menentukan apakah fungsi ini konvergen atau tidak gitu ya misalkan. Nah, dari fungsi ini kan kita sebenarnya bisa bagi jadi dua ya. Ada integral 0 sampai 1 e pangkat min x, ini kan bisa kita hitung gitu ya. Dan yang ini, yang 1 sampai theta itu improper integral. Nah, sekarang kita untuk menentukan dia konvergen atau tidak, kita bisa gunakan fungsi lainnya. Satu fungsi lainnya yaitu fungsi e pangkat min x. Dimana kita ketahui kalau kita lihat grafiknya di sini, dari 1 sampai tak hingga, fungsi e pangkat min x itu lebih besar daripada e pangkat min x kuadrat. Jadi ini fx-nya, ini gx-nya. Ya kan? Nah, kalau kita bisa buktikan bahwa fx ini konvergen, maka fungsi yang di dalamnya gx juga konvergen. Nah, di sini kita bisa uji bahwa kita bisa hitung integral dari e pangkat x ini kan, dimana limit ini kan tak hingga ya, berarti kita taruh satu titik b di sini, dimana b mendekati tak hingga dari e pangkat x. Nah, dihitung selanjutnya kita dapat ini nilainya. Oke, karena dia ada nilainya, limitnya eksis, maka kita bisa bilang e pangkat x ini, e pangkat min x atau fx ini konvergen. Nah, dari e pangkat x ini konvergen, maka kita bisa buktikan bahwa integral 1 sampai tak hingga theta dari yang ini, itu juga konvergen. Nah, kalau ini konvergen berarti keseluruhan e pangkat min x kuadrat dari 0 sampai theta juga konvergen. Begitu kira-kira. Oke, demikian pelajaran tentang kalkulus. Nanti kita akan coba latihan-latihan soal di bagian GSLC.